warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kemuliaan Sabar di Bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Sabar, yaitu bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Sebab ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan puasa, umat muslim dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Padahal makanan itu milik sendiri, minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri untuk tidak mengonsumsinya. Demikian pula dengan istri cantik, pasangan yang halal, namun ia menahan diri untuk tidak mencampurinya karena sedang puasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari marah, meskipun ia terpancing-pancing orang. Tapi dijawab, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menahan diri inilah yang merupakan bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan banyak sekali keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Sabar terhadap nikmat. Sabar ini sebagai contoh kita ketika seorang mendapatkan nikmat berupa jabatan, ia bukan hanya perlu bersyukur dan tetapi harus bersabar pula dalam menjalankan jabatannya. Sehingga jika ada yang mengajaknya bermaksiat, ia akan mampu menolaknya. Karena kesabaran itu bermakna juga menahan diri. Sabar terhadap musibah. Sabar saat tertimpa musibah, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah dan berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya, dikatakan sabar. Sabar terhadap ibadah. Sholat, puasa, zakat adalah implementasi kesabaran kita untuk taat kepada Allah. Artinya seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang merintangi. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Maka barang siapa yang mampu menjadikannya diri sebagai orang yang sabar, Allah berjanji akan memberikan pengakuan atau sertifikat bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya dan ridhonya. Keutamaan sabar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang sabar. Sedikitnya ada 3. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Berikut ini ada 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ma'iyatullah. Keutamaan sabar yang kedua adalah orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang telah sabar maka akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dan dirahmatinya, perlindungannya, pertolongannya dan ridhonya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya. Yang ketiga, menjadi kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar merupakan kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Yang keempat, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sabar berikutnya adalah orang yang sabar akan dicintai Allah. Seseorang muslim harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan
dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, inilah materi kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu dan bapak dan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.